Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang tengah menapaki jalan sunyi pencarian makna, semoga kesejukan senantiasa bersemayam dalam hati dan langkah-langkahmu selalu dibimbing oleh cahaya ilahi. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan batin, bukan sekadar cerita, tetapi kilas balik dari satu nama besar yang jejaknya lebih terasa di dalam hati dibandingkan pada lembar sejarah. Syekh Siti Jenar, sosok yang membisikkan rahasia keabadian, bukan dengan teriakan, melainkan melalui hening yang mendalam. Dalam video ini, izinkan saya mengajakmu menepi sejenak dari keramaian pikiran. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan batinmu terbuka untuk menerima sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat rasa. Karena mungkin, di antara kata dan makna, ada sesuatu yang sedang menunggumu untuk dikenali. Sebuah cahaya yang hanya bersinar bagi jiwa-jiwa yang benar-benar mendengarkan. Jika engkau merasa tertarik dengan perjalanan seperti ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan pengalaman batinmu atau cukup ucapkan salam. Karena siapa tahu, satu kalimat darimu adalah jembatan bagi saudara lainnya untuk kembali mengingat hakikat dirinya. Bab 1. Jejak langkah sang penembus tabir. Ada kalanya dalam sejarah muncul sosok yang tidak berjalan di atas panggung, tetapi mengukir jejak dalam batin manusia yang terjaga. Syekh Siti Jenar adalah salah satu dari mereka. Ia hadir bukan sebagai penyeru yang bersuara lantang, melainkan sebagai embun yang menetes perlahan ke dalam hati yang retak oleh pencarian. Ia bukan tokoh yang bersaing untuk pengaruh, tapi seorang hamba yang menepi dari keramaian demi merasakan denting kehadirannya. Ia tahu, tidak semua orang siap mendengar suara Tuhan yang berbisik lembut dari balik dinding-dinding batin. Maka ia memilih diam di tengah hiruk pikuk, menatap dunia dengan mata yang telah tercerahkan oleh kefanaan. Ia bukan pembawa ajaran baru, melainkan penyelam dalam kedalaman hakikat yang nyaris terlupakan oleh zaman yang sibuk dengan kulit-kulit lahiriah. Ketika orang-orang sibuk memperindah syariat dengan hiasan kata dan simbol, Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk menengok ke balik tirai, ke balik gerakan dan bacaan, ke dalam ruang hening di mana Tuhan hadir tanpa bentuk dan suara. Ia tidak menentang syariat, tapi ia menyadari bahwa syariat tanpa kesadaran hanyalah tubuh tanpa jiwa. Ia berjalan tidak dengan dalil yang kaku, melainkan dengan kesaksian dari pengalaman ruhani yang tak bisa dibantah oleh logika biasa. Dalam setiap langkahnya, ia membawa cahaya yang tak menyilaukan mata, namun menghangatkan batin bagi mereka yang beku oleh rutinitas ibadah yang kehilangan rasa. Tentu saja ajarannya tak mudah diterima. Dunia luar sering gagal memahami apa yang datang dari kedalaman. Para ulama dan tokoh keagamaan zaman itu banyak yang merasa terganggu, bukan karena Syekh Siti Jenar mengajak pada kesesatan, melainkan karena ia mengguncang kenyamanan. Ia membuka celah kesadaran bahwa manusia bukan hanya harus mengenal Tuhan di masjid atau majelis, tapi di dalam dirinya sendiri. Di ruang hening yang selama ini dikira kosong, padahal penuh oleh keberadaannya. Ia mengungkap bahwa Tuhan tidak hanya hadir saat disebut, tapi justru hadir sepenuhnya saat kita diam, saat ego tak lagi berbisik, dan hati menunduk dalam pasrah. Syekh Siti Jenar memahami risiko dari setiap kata yang diucapkannya. Ia tahu bahwa bahasa adalah pedang bermata dua. Yang bijak akan menangkap maknanya, tapi yang dangkal akan menghakimi bunyinya. Ia tidak takut, karena sejak awal ia tidak sedang membangun pengikut, tetapi membangunkan kesadaran. Ia tidak berdakwah untuk disukai, tetapi untuk membebaskan. Dan dalam sunyi itulah, ia menyampaikan sesuatu yang kelak menjadi rahasia besar, bahwa manusia bukan sekadar hamba, tapi juga cermin dari Yang Maha Wujud. Bahwa hidup bukan sekadar perjalanan menuju Tuhan, tapi pengenalan bahwa Tuhan sudah ada dalam perjalanan itu sendiri. Dan begitulah, bab pertama dari jejak Siti Jenar bukan tentang ajaran, tapi tentang kehadiran. Ia hadir sebagai saksi bahwa kebenaran tak selalu datang dari mimbar tinggi. Kadang ia muncul dari orang yang dicurigai, dari mereka yang berani menanggalkan identitas duniawi demi menyentuh cahaya ilahi. Siti Jenar mengajarkan bahwa untuk benar-benar bertemu Tuhan, kita harus rela kehilangan semua gambaran tentangnya. Sebab hanya dalam kehilangan kita mengenal yang sejati.
Dan hanya dalam keheningan, rahasia yang dulu tersembunyi mulai membuka dirinya. Bab 2. Rahasia kesatuan yang menggetarkan langit. Dalam satu malam yang tak akan dilupakan oleh para muridnya, di bawah langit yang berselimut hening, Syekh Siti Jenar duduk tanpa berkata, sementara kehadirannya telah menyampaikan 1000 makna. Lalu dengan suara pelan, nyaris seperti angin yang menyentuh daun, ia berkata, segala yang kamu cari tak pernah pergi darimu. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun di dalamnya terletak gerbang menuju rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang sudah melepas segala milik. Ia tak sedang mengajarkan sesuatu yang baru, tapi mengingatkan apa yang telah ada sejak ruh ditiupkan ke jasad manusia. Bahwa manusia dan Tuhan tak pernah benar-benar terpisah. Syekh Siti Jenar mengungkap bahwa keterpisahan hanyalah ilusi yang muncul dari kabut ego dan ketakutan. Ketika seorang hamba merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan yang jauh di langit, sesungguhnya ia belum mengenal kehadiran Tuhan dalam dirinya. Ia menyampaikan bahwa mengenal Tuhan bukanlah perjalanan menjauh, tetapi pulang ke dalam. Menemukan Dia bukan berarti melihat ke atas, tetapi menyelam ke kedalaman batin, tempat di mana segala bentuk telah lenyap dan hanya kehadiran yang abadi yang tersisa. Inilah ajaran yang membuat banyak orang salah paham karena terlalu terbiasa menyembah dari luar tanpa menyadari bahwa sang disembah telah menunggu di dalam. Tentu, ajaran ini mengguncang mereka yang hanya melihat Tuhan dalam struktur hukum dan ayat yang dibaca tanpa rasa. Tapi bagi mereka yang haus akan makna terdalam, ucapan itu seperti mata air di tengah padang yang kering. Ia tidak meminta manusia meninggalkan syariat, tapi menembusnya. Ia mengajarkan bahwa salat bukan hanya gerakan, tetapi pertemuan. Zikir bukan hanya lafaz, tetapi kesadaran yang tak terputus. Ia menginginkan manusia tidak sekadar mengenal Tuhan karena kata-kata, tapi karena kehadiran yang dialami sendiri saat seluruh identitas luluh dalam cinta yang tak bertepi. Siti Jenar percaya bahwa hakikat sejati tidak bisa diwariskan melalui buku, tapi melalui getaran jiwa. Maka ia berbicara dari batin kepada batin. Ia tidak menciptakan pengikut, tapi menggugah kesadaran. Murid-muridnya tidak diikat oleh sumpah, tapi oleh kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Dan mereka yang benar-benar menyimak bukan dengan telinga, tapi dengan diam yang dalam, akan merasakan bahwa setiap kata darinya bukan ajaran baru, melainkan cermin dari cahaya yang telah lama tertutup debu dunia. Apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar saat itu bukan hanya ucapan, melainkan cahaya yang menyentuh inti jiwa. Ia menyingkap satu kebenaran besar, bahwa tidak ada yang benar-benar aku di hadapan Yang Maha. Semua hanyalah pantulan, cermin, dan bayangan dari cahaya yang tunggal. Siapa yang telah menyadari ini akan hidup dalam pasrah yang mendalam, bukan karena takut, tapi karena cinta yang sempurna. Inilah rahasia yang ia bisikkan kepada mereka yang siap, bahwa dalam keheningan batin, Tuhan menyapa tanpa suara. Bab 3. Kesunyian yang mengajarkan segalanya. Syekh Siti Jenar pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan mencari Tuhan di tempat yang ramai, sebab ia bersemayam dalam sunyi yang tak terusik. Dalam kalimat itu, terkandung isyarat bahwa makrifat sejati bukan diperoleh melalui debat, melainkan melalui keheningan yang memurnikan pandangan batin. Di dunia yang bising oleh opini dan perselisihan, ia justru mengajak manusia untuk menarik diri, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang. Ia meyakini bahwa diam bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan ruang suci di mana cahaya pengetahuan yang hakiki turun ke dalam relung jiwa. Disitulah suara Tuhan tak terdengar oleh telinga, namun bisa dirasa oleh hati yang jernih. Kesunyian bagi Syekh Siti Jenar adalah medan belajar yang lebih agung daripada kitab apapun. Sebab dalam diam, manusia tidak sedang membandingkan, menilai, atau menghakimi. Ia hanya mengamati lalu menyadari. Dalam kesadaran itu, pelan-pelan hijab antara dirinya dan Tuhannya mulai terangkat. Ia mulai melihat bahwa segala sesuatu bukan lagi tentang aku yang memiliki, tapi tentang kehendaknya yang mengalir. Di titik itu, ia tidak lagi berdoa untuk meminta, tetapi untuk melebur. Ia tidak lagi bertanya, mengapa aku diuji? Tapi mulai berkata, ya Allah, Engkaulah dalam segala yang Engkau tampakkan. Para murid yang meresapi ajaran ini mengalami pergolakan dalam batin.
Banyak dari mereka menangis dalam diam, karena untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa segala pencarian selama ini bukanlah menuju luar, melainkan ke dalam. Mereka mulai memahami bahwa belajar tentang Tuhan bukanlah mengumpulkan ayat, tapi menghayati setiap momen sebagai ayat itu sendiri. Air hujan, tangis bayi, detak jantung, bahkan kesedihan yang mereka alami, semuanya adalah ayat-ayat yang hidup, yang jika direnungi dalam sunyi, akan membuka hijab antara hamba dan Sang Kekasih. Namun tidak semua orang sanggup bertahan dalam sunyi. Banyak yang tergoda kembali ke keramaian, karena sunyi menelanjangi kepalsuan. Dalam sunyi manusia tak bisa lagi bersembunyi di balik peran dan gelar. Ia hanya tinggal sebagai jiwa yang rapuh di hadapan Tuhan. Maka Syekh Siti Jenar membimbing mereka satu persatu, menguatkan bukan dengan nasihat panjang, tapi dengan kehadiran yang lembut. Ia duduk bersama mereka seperti sahabat, bukan guru. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara, karena ia tahu bahwa Tuhan sering menyapa manusia lewat kata-kata yang tidak diucapkan. Dan dari kesunyian itulah muncul sebuah pemahaman baru yang menumbuhkan akar makrifat, bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah perlombaan, tapi pelepasan. Semakin banyak dilepaskan, ambisi, ketakutan, nama, bentuk, semakin lapang ruang batin untuk menerimanya sepenuhnya. Di sanalah rahasia yang dulu hanya diketahui para nabi kini mulai mengintip dari balik tirai. Dan bagi siapa yang berani bertahan dalam sunyi, akan menemukan bahwa yang ia cari di seluruh dunia ternyata telah lama bersemayam dalam dirinya sendiri. Bab 4. Ketika ego tumbang, terbitlah cahaya. Syekh Siti Jenar suatu hari duduk dalam lingkaran murid-muridnya, dan dengan nada pelan ia mengucapkan satu kalimat yang mengguncang batin mereka. Selama engkau masih merasa sebagai pemilik dirimu, engkau belum akan mengenal Tuhan. Tak ada satu pun dari mereka yang segera menjawab. Diam panjang menggantung, karena mereka sadar bahwa yang sedang dibicarakan bukan perkara ilmu, tetapi akar terdalam dari keberadaan manusia. Ego itulah yang dimaksud. Bukan kesombongan biasa, tapi perasaan memiliki yang tertanam begitu dalam. Perasaan bahwa tubuh ini milik kita, nama ini milik kita, bahkan ibadah pun dianggap milik kita. Padahal dalam cahaya hakikat, semua itu hanyalah titipan yang akan kembali ketika waktunya tiba. Siti Jenar melihat ego bukan sebagai musuh yang harus dimusuhi, tetapi sebagai bayangan yang lenyap dengan cahaya kesadaran. Ia tidak menyuruh murid-muridnya menghancurkan ego dengan paksaan, karena ia tahu ego tumbang bukan karena dilawan, tapi karena disadari. Ia mengajarkan bahwa semakin kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa, semakin dekat kita kepada Sang Segalanya. Maka ia memulai pembebasan itu bukan dengan menyuruh, tapi dengan menjadi contoh. Ia hidup sederhana, menolak kehormatan, menolak gelar, menolak pengagungan. Baginya menjadi hamba sejati bukan tentang penampilan, tapi tentang sejauh mana seseorang bersedia tiada agar Tuhan nyata. Dan ketika seseorang berhasil menyingkirkan lapisan-lapisan ego itu, ia tidak menjadi lemah. Justru dari sanalah lahir kekuatan sejati, bukan dari kuasa atas orang lain, tapi dari ketundukan penuh kepada Yang Maha Kuasa. Murid-murid yang mulai memahami ini perlahan berubah. Mereka tidak lagi mengejar kemuliaan duniawi, tapi kemuliaan batin. Mereka tak lagi merasa perlu dikenal, cukup dikenal oleh Tuhan. Bahkan ibadah mereka tidak lagi diselimuti rasa ingin dilihat, tapi karena cinta yang tak bisa ditahan. Dalam keheningan itu mereka menangis, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu kepada yang tak terpisahkan. Namun perjalanan menumbangkan ego bukanlah jalan yang cepat. Banyak dari mereka yang jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Kadang muncul rasa ingin dipuji karena merasa telah lebih dekat kepada Tuhan. Kadang muncul rasa lebih suci dari yang lain. Siti Jenar tidak menghakimi mereka. Ia tahu ego memiliki 1000 wajah dan akan terus menyamar hingga detik terakhir. Tapi ia juga tahu, selama hati tetap berserah, Tuhan akan terus menuntun. Maka ia selalu mengingatkan, jangan pernah merasa sampai. Sebab merasa telah sampai adalah tanda bahwa engkau baru saja tersesat. Dan dari pelajaran itu, lahirlah satu rahasia agung yang mulai menyebar dari bibir ke bibir muridnya. Bahwa keagungan sejati bukanlah menjadi orang yang paling tahu, tapi menjadi orang yang paling luluh. Dan ketika ego tumbang,
bukan kehampaan yang datang, tapi justru cahaya. Cahaya yang tak bisa dilihat oleh mata, namun menyinari seluruh hidup. Cahaya yang membuat seseorang bisa melihat makhluk lain bukan dengan penghakiman, tapi dengan kasih. Dan dari sinilah perjalanan makrifat mulai memasuki babak yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menyala. Bab 5. Zikir yang tidak lagi berbunyi. Pada suatu malam yang hening, salah seorang murid mendekat kepada Syekh Siti Jenar dan bertanya dengan hati yang sungguh-sungguh, "Guru, kapan aku tahu bahwa aku telah dekat dengannya?" Syekh tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu menunduk dalam diam, seperti sedang mendengarkan suara dari kedalaman yang tak bisa didengar telinga. Setelah jeda panjang, ia berkata perlahan, "Saat zikirmu tak lagi berbunyi dan kau tetap tenggelam dalam kehadirannya, saat itulah kau sedang mendekat." Bagi mereka yang belum memahami, kalimat itu terasa aneh. Tapi bagi yang telah menyelam dalam samudera marifat, kata-kata itu adalah kunci yang membuka pintu menuju pengalaman rohani paling murni. Zikir dalam pandangan Syekh Siti Jenar bukanlah sekadar lafaz yang diulang, tapi kesadaran yang tak pernah putus. Ketika seseorang masih mengandalkan lidah, itu adalah permulaan. Tapi ketika ia mulai merasa bahwa setiap detak jantungnya adalah tasbih, setiap tarikan nafasnya adalah tahmid, setiap helaan nafasnya adalah takbir, maka ia telah masuk ke dalam zikir yang hakiki. Ia tidak lagi menyebut nama karena lupa, tapi karena telah menyatu. Bahkan saat ia diam pun, seluruh dirinya bertasbih tanpa suara. Zikir seperti ini tidak memerlukan keramaian, tidak membutuhkan ruang khusus, karena seluruh alam telah menjadi tempat perjumpaan. Namun perjalanan menuju zikir sejati bukan tanpa rintangan. Banyak yang terjebak dalam irama lafaz tapi lupa pada yang dilafazkan. Ada pula yang terlalu sibuk mengejar jumlah, tapi lalai dari rasa hadir. Syekh Siti Jenar tidak mencela tapi membimbing pelan. Ia memahami bahwa setiap jiwa punya musimnya sendiri dan setiap musim membawa perubahan. Maka ia tidak pernah memaksa murid-muridnya untuk segera paham. Ia hanya menuntun dengan contoh, menunjukkan bahwa diam pun bisa menjadi zikir jika diam itu diisi dengan kesadaran yang menyala. Bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah jika tidur itu adalah kepasrahan kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Ia mengajarkan bahwa zikir bukan hanya saat tenang, tapi juga dalam gelisah. Saat seseorang marah namun mengingat Allah lalu meredamnya, itu adalah zikir. Saat seseorang ingin mengeluh tapi memilih bersyukur, itu adalah zikir. Bahkan saat hati remuk karena cobaan tapi tetap bertahan dalam percaya, itulah zikir yang tak terlihat. Dan dalam zikir semacam itu, Tuhan tidak hanya mendengar, tapi hadir sepenuhnya. Karena sejatinya, zikir bukan tentang menyebut namanya di luar, tapi tentang tidak melupakannya di dalam. Inilah zikir yang tidak berbunyi, tapi menggetarkan langit. Zikir yang tidak dikumandangkan, tapi membuat malaikat menunduk. Zikir yang tidak disuarakan oleh lidah, tapi dijalankan oleh hidup. Dan siapapun yang telah mencapai tahap ini, tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia telah sibuk dengan kehadiran Tuhan. Dalam segala sesuatu, ia berjalan di dunia, tapi hatinya menetap dalam langit. Ia tidak meninggalkan dunia, tapi memandang dunia dengan mata Tuhan. Dan di sanalah cahaya yang selama ini tersembunyi mulai bersinar dari dalam dirinya sendiri. Bab 6. Jalan luruh menuju keikhlasan hakiki. Syekh Siti Jenar tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi luar biasa di mata manusia. Ia justru membimbing mereka agar rela menjadi biasa, agar tidak mencari tempat tinggi dalam pandangan dunia. Ia menyampaikan bahwa keikhlasan bukanlah hasil dari kata-kata "aku ikhlas", tapi hasil dari melepaskan harapan akan balasan apapun, bahkan dari Tuhan. Karena selama seseorang masih berharap dibalas, maka dirinya belum lebur sepenuhnya. Ia masih menghitung, masih menyimpan perhitungan dalam ibadah. Padahal cinta yang sejati tidak menuntut kembali. Ia hanya ingin memberi, lalu menghilang seperti hujan yang membasahi bumi tanpa menuntut pujian dari yang ditumbuhkannya. Syekh Siti Jenar pernah mengatakan, orang yang ikhlas tidak tahu bahwa dirinya ikhlas karena ia telah lupa pada dirinya. Kalimat itu menggambarkan bahwa keikhlasan sejati bukan sesuatu yang bisa disadari oleh ego.
Justru ketika seseorang mulai berkata bahwa ia telah ikhlas, di sanalah ego sedang menunggangi zikirnya. Maka ajaran Siti Jenar bukan tentang bagaimana terlihat ikhlas, tapi bagaimana hilang dalam cinta kepada Allah. Ketika seseorang tak lagi peduli apakah doanya dikabulkan atau tidak, apakah ibadahnya dilihat orang atau tidak, disitulah ia sedang mengetuk gerbang hakikat. Karena yang dicintainya bukan hasil, melainkan zat yang menjadi asal dari segala yang ada. Bagi murid-muridnya, ini adalah pelajaran paling berat. Mereka telah lama terbiasa dengan motivasi surgawi atau takut neraka. Mereka telah terbiasa berharap akan kebaikan sebagai imbalan. Tapi Siti Jenar perlahan-lahan mengajak mereka untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Bukan hanya taat karena takut, bukan hanya berbuat baik karena ingin pahala, tapi taat karena rindu, berbuat baik karena itu adalah sifat Tuhan yang sedang mereka warisi. Dalam pandangannya, manusia paling mulia adalah yang telah kosong dari semua tujuan, kecuali menjadi cerminnya. Dan keikhlasan adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan kemurnian ilahi. Syekh Siti Jenar mengajarkan keikhlasan dengan cara yang hidup. Ia memberi tanpa diketahui siapa yang menerima. Ia menolong tanpa meninggalkan jejak. Bahkan ketika difitnah dan dianggap sesat, ia tidak membela diri. Ia membiarkan semua mengalir karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah diam terhadap hambanya yang tulus. Dalam diamnya itu, keikhlasan justru menjadi nyata. Ia tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya, karena yang ia pentingkan bukan pandangan manusia, tetapi pandangan Allah. Dan dari cara hidupnya itu, murid-muridnya mulai memahami bahwa ikhlas bukan sekadar soal hati, tetapi soal tindakan yang tak lagi menyimpan nama di balik kebaikan. Inilah pelajaran agung yang perlahan membuka lapisan-lapisan diri. Bahwa selama masih ada keinginan untuk diakui, disyukuri, dibalas, atau diistimewakan, maka cahaya keikhlasan belum benar-benar bersinar. Dan ketika seseorang telah ikhlas sepenuhnya, ia akan hidup seperti matahari, memberi terang, menghangatkan, menghidupkan, tapi tak pernah menagih ucapan terima kasih. Ia akan menjadi rahmat yang diam, dan dari diamnya itulah dunia mulai berubah. Karena satu orang yang ikhlas bisa menggugah 1000 hati yang lupa. Dan dari situlah makna kehadiran seorang wali sejati mulai dirasakan bukan lewat suara, tapi lewat aura yang menenangkan. Bab 7. Ilmu yang turun dari langit hening. Dalam suatu percakapan malam, salah seorang murid bertanya kepada Syekh Siti Jenar dengan hati yang haus akan petunjuk. Guru, dari manakah datangnya ilmu yang membuat engkau berbicara seolah tahu apa yang tersembunyi dalam jiwa kami? Siti Jenar tidak langsung menjawab. Ia menatap bintang-bintang yang diam di atas langit, seolah sedang berbicara kepada langit itu sendiri. Lalu ia berkata, ilmu itu tidak turun kepada orang yang banyak bicara, tapi kepada mereka yang rela menampung dengan hening. Ia menjelaskan bahwa ilmu yang sejati bukanlah yang dipelajari semata dari kitab dan guru, tapi yang diturunkan kepada hati yang sudah lapang dari prasangka dan keinginan pribadi. Ilmu itu bukan hafalan, tapi pancaran. Dan ia hanya bisa mengalir ke dalam hati yang telah menjadi cermin jernih dari kehendak Tuhan. Syekh Siti Jenar meyakini bahwa ilmu makrifat adalah warisan ruhani yang hanya diberikan kepada mereka yang telah sanggup memikul keheningan sebagai jalan hidup. Sebab ilmu itu bukan untuk memperbanyak kata, melainkan untuk memperdalam rasa. Ia pernah berkata, semakin seseorang mengetahui hakikat, semakin sedikit ia berbicara. Karena yang ia lihat bukan lagi permukaan dunia, melainkan jalinan halus takdir dan cahaya di balik segala bentuk. Dan dalam pandangannya, tugas manusia bukan untuk mengungkap semua rahasia, melainkan menjaga kepercayaan atas apa yang telah dibukakan padanya. Maka ia tak mudah menjelaskan apa yang tak bisa dipahami oleh logika biasa. Ia memilih menunggu waktu dan membiarkan makna-makna itu tumbuh perlahan dalam batin murid-muridnya. Banyak murid yang menyangka bahwa untuk mendapatkan ilmu seperti yang dimiliki Siti Jenar, mereka harus menghafal, berdebat, dan memenangkan argumen. Namun Siti Jenar membalikkan semuanya. Ia menyuruh mereka melepas, menyepi, dan menangis dalam kesendirian. Ia membimbing mereka untuk mengenal batinnya sendiri lebih dalam daripada mereka mengenal buku-buku. Sebab ia percaya, selama seseorang belum mengerti detak hatinya sendiri, bagaimana mungkin ia memahami bisikan langit?
Maka ia mengajarkan murid-muridnya untuk berjalan sendirian di malam yang gelap, duduk dalam sunyi tanpa tuntunan apa-apa, dan merasakan Tuhan hadir bukan melalui suara, tetapi melalui keheningan yang menyelimuti segalanya. Ilmu yang sejati, kata Siti Jenar, adalah cahaya yang membakar kesombongan tanpa meninggalkan abu. Ia datang tidak untuk meninggikan seseorang, tapi justru melembutkan. Ia membuat seseorang tidak ingin menonjol, tapi justru menghilang. Orang yang betul-betul mendapat ilmu dari Tuhan akan tampak biasa, seringkali tak dianggap. Tapi dari hatinya keluar kelembutan yang membuat jiwa-jiwa resah menjadi tenang. Bukan karena ia berbicara indah, tapi karena kehadirannya membawa kesejukan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tidak mengerti siapa sebenarnya Siti Jenar. Sebab ia telah meluruh, telah melepaskan nama, dan hanya tinggal sebagai wangi keheningan yang membekas di ruang-ruang jiwa. Dan begitulah, dari jalan sunyi yang jarang dilalui, Siti Jenar membawa ajaran yang tidak bisa dibukukan, karena ia hanya bisa diturunkan dari hati ke hati. Ia tidak mengajarkan rumus, tapi membangkitkan kesadaran. Ia tidak memberi jawaban, tapi menyadarkan bahwa jawaban sejati tidak pernah berada di luar. Ia ada di kedalaman diri, di ruang antara dua nafas, di sunyi sebelum suara, dan siapapun yang sanggup duduk lama dalam diam tanpa terganggu oleh pikiran sendiri, akan menyadari bahwa ilmu yang ia cari telah lama menunggu untuk diserap, bukan oleh pikiran, tapi oleh jiwa yang siap untuk merunduk. Bab 8, Rahasia Memandang Tanpa Mata. Pernah suatu ketika, salah satu murid bertanya kepada Syekh Siti Jenar, "Guru, mengapa engkau seringkali menutup matamu saat kami bertanya, seolah engkau tidak melihat kami?" Sang guru hanya tersenyum samar, lalu menjawab, "Karena yang sejati tidak terlihat oleh mata." Ia menjelaskan bahwa dalam dunia lahir, mata adalah jendela untuk melihat wujud. Tapi dalam dunia ruhani, mata adalah penghalang bagi penglihatan batin. Melihat dengan mata seringkali menipu karena ia hanya menyentuh permukaan. Tapi memandang dengan hati, tanpa syarat dan tanpa prasangka, akan menyingkap makna di balik segala rupa. Ia mengajarkan bahwa orang yang terlalu sibuk menilai dari apa yang tampak, akan kehilangan petunjuk tentang apa yang tersembunyi. Menurutnya, dalam setiap insan ada satu mata yang tidak terletak di wajah, tetapi di dalam dada. Ia menyebutnya Ainul Basyirah, mata batin yang hanya terbuka saat hati telah disucikan dari keakuan dan keinginan duniawi. Maka untuk benar-benar melihat, seseorang harus berani menutup mata dunia dan membuka mata jiwa. Siti Jenar seringkali mengajak murid-muridnya berlatih duduk dalam gelap, membayangkan tidak memiliki penglihatan sama sekali, agar mereka belajar menyentuh makna melalui rasa. Apa yang tak terlihat bukan berarti tidak ada, katanya. Seringkali justru yang tak tampak itulah yang paling nyata. Begitulah ia memimpin para pencari ke ruang-ruang yang tak tersentuh logika, tapi nyata dalam kesadaran. Ia mengisahkan tentang para wali yang tidak terkenal, tidak tampak, bahkan hidup sebagai orang biasa. Tetapi doa mereka menahan bencana di bumi. Dan getaran jiwanya menuntun banyak orang tanpa mereka sadari. Orang-orang ini, kata Siti Jenar, tidak dikenal oleh bumi, tetapi dikenal oleh langit. Mereka tidak banyak berkata-kata, namun seluruh hidupnya adalah doa. Tidak ada sorotan yang mengikuti langkah mereka, tapi para malaikat berbaris mendengar bisikan hatinya. Inilah sebabnya mengapa Siti Jenar selalu mengingatkan bahwa rahasia Tuhan tidak pernah tinggal di tempat yang mencolok. Ia selalu bersembunyi dalam kesederhanaan, dalam wajah-wajah yang tak dikenali, dan dalam perbuatan yang tidak dicatat manusia. Syekh Siti Jenar menolak untuk menjadi tokoh yang diagungkan. Ia tidak ingin dikenang karena kebesaran namanya, tetapi karena kehalusan pesannya. Ia lebih memilih menjadi bayangan di balik terang, suara di balik diam. Ia percaya bahwa siapa yang mencari kebenaran untuk menjadi istimewa akan kehilangan cahaya. Tapi siapa yang mencarinya untuk melepaskan diri dari keterikatan akan dituntun kepada makna yang tak terucap. Lihatlah dunia, katanya suatu kali, ia gemerlap namun kosong. Tapi lihatlah dirimu sendiri saat dalam hening, disitulah rumah segala cahaya berada. Maka ia mengajak murid-muridnya untuk tidak mengejar penglihatan yang memuaskan mata,
melainkan kesadaran yang menembus hingga ke dalam jiwa. Maka mereka yang benar-benar paham ajarannya tidak lagi mencari sosok yang mengagumkan, tapi hadir dalam kesadaran. Mereka tidak lagi tergoda untuk memperlihatkan apa yang mereka ketahui, karena yang sejati justru ingin disembunyikan. Dan dalam kerendahan hati yang total, mereka menjadi cahaya yang tidak membutakan, tetapi menghangatkan. Dalam sunyi, dalam tidak dikenal, dalam tidak dipuja, disitulah letak kekuatan sejati. Inilah rahasia yang disampaikan oleh Siti Jenar, bahwa memandang bukan tentang mata, tapi tentang kesiapan hati untuk menyatu dengan segala sesuatu, tanpa ingin memilikinya, hanya merasakan kehadirannya di dalam segalanya. Bab 9. Menyatu tanpa meniadakan. Dalam suatu pengajian kecil yang dihadiri hanya oleh segelintir murid terpilih, Syekh Siti Jenar pernah menyampaikan sebuah kalimat yang membuat udara seketika menjadi sunyi. Kau tak perlu menjadi apa-apa untuk menjadi bagian darinya. Kalimat itu mengendap dalam dada para pendengarnya. Tidak sedikit yang menangis tanpa tahu sebabnya. Bagi Syekh Siti Jenar, hidup bukanlah upaya menjadi besar, bukan pula jalan panjang untuk menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Justru semakin seseorang meniadakan dirinya, semakin dekat ia pada kehadiran Sang Maha Suci. Ia berkata bahwa keakuan adalah tirai tebal antara manusia dan cahaya Tuhan. Semakin seseorang melebur dalam keikhlasan, semakin terang wajahnya memantulkan nur ilahi, meski tidak tampak oleh mata biasa. Ia mencontohkan air sebagai perumpamaan. Air tidak pernah memilih bentuk, tidak menolak wadah, tidak menuntut warna. Ia tetap murni meski dicampur, dicaci, atau dibekukan. Jadilah seperti air, kata Syekh Siti Jenar, yang hadir tetapi tidak menuntut pengakuan, yang memberi kehidupan tapi tidak menyebut jasa. Dalam spiritualitasnya, menyatu dengan Tuhan bukan berarti kehilangan identitas, melainkan menyadari bahwa segala identitas hanyalah sementara, sedang yang abadi adalah Sang Pencipta. Maka seorang murid sejati tidak membanggakan amalnya, tidak memamerkan zikirnya, tidak merasa paling tahu. Ia hanya hadir dalam kesadaran bahwa setiap detak napas pun bukan miliknya, tetapi anugerah yang harus dijaga dalam diam dan taksim. Dalam suatu malam yang hening, ketika angin berembus sangat pelan di sela-sela pepohonan, Syekh Siti Jenar merenungkan kalimat-kalimat suci yang tidak tertulis. Ia menyebutnya ayat-ayat tersembunyi yang hanya bisa dibaca dengan hati yang telah pasrah. Ayat-ayat ini tidak ditemukan dalam lembaran, tetapi dalam pengalaman, dalam luka yang diterima tanpa keluh, dalam pengorbanan yang tidak diketahui siapapun. Ia berkata bahwa menyatu dengan Tuhan bukan hasil hafalan, tapi buah dari kehancuran ego. Bukan tentang seberapa banyak doa yang diucap, melainkan tentang bagaimana hidup menjadi doa itu sendiri. Maka tidak ada yang lebih ia takuti selain menjadi orang yang terlihat suci, tapi kosong dari kehadirannya. Para murid yang memahami ajaran ini tidak lagi melihat syekh mereka sebagai tokoh yang harus diagungkan, tetapi sebagai cermin tempat mereka belajar mengenali bayangan ego. Siti Jenar tidak pernah menginginkan pengikut, apalagi pemuja. Ia ingin yang belajar darinya menjadi manusia merdeka, bukan terikat oleh dogma, tetapi digerakkan oleh rasa cinta sejati kepada Sang Pencipta. Ia menanamkan bahwa jalan menuju Allah tidak hanya satu. Bahkan daun yang jatuh pun memiliki jalannya sendiri untuk kembali ke tanah, dan setiap tanah adalah bagian dari penciptaannya. Maka tidak perlu saling meniadakan, tidak perlu menghakimi yang lain hanya karena jalannya berbeda. Tuhan terlalu luas untuk dibatasi oleh satu jalan dan satu pemahaman. Itulah mengapa dalam benaknya persatuan tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari pengakuan yang tulus atas keberagaman. Menyatu bukan berarti menjadi sama, tetapi saling mengakui bahwa semua berasal dari sumber yang satu. Ia percaya bahwa bila hati manusia dibuka dengan kelembutan, maka tidak akan ada lagi permusuhan yang lahir dari perbedaan keyakinan. Dalam dunia yang gaduh oleh klaim kebenaran, Syekh Siti Jenar menawarkan ruang hening, tempat di mana setiap orang bisa mendengarkan suara ilahi dalam dirinya sendiri, tanpa gangguan ego yang berteriak paling benar. Sebab di balik semua rahasia yang ia sampaikan, satu pesan paling dalam adalah ini: Tuhan tidak pernah jauh,
Ia hanya tersembunyi di balik keinginan manusia untuk menjadi pusat. Bab 10. Rahasia terakhir yang tidak bisa diucapkan. Ada satu rahasia yang tidak pernah benar-benar diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dengan lisan, tidak pula tertulis dalam lembaran apapun. Ia hanya menunjukkannya dengan hidupnya sendiri. Ia hidup dalam bayang-bayang ketidakmengertian masyarakat, sering dianggap menyimpang, bahkan dipandang sesat oleh sebagian. Tapi justru dalam ketidakterimaan itulah cahaya hidupnya tampak semakin terang bagi siapapun yang memiliki mata batin. Rahasia terakhir itu bukan kalimat, bukan pula simbol, melainkan diam. Diam yang penuh kesadaran, diam yang menyatu dengan semesta, diam yang bukan berarti tidak berkata-kata, melainkan tidak lagi menyisakan kehendak pribadi dalam semua ucapannya. Ia berkata dengan jiwa yang telah kosong dari keakuan, sehingga yang berbicara hanyalah nur Allah yang memancar. Banyak orang mengira bahwa kebenaran tertinggi adalah sesuatu yang dapat dijelaskan. Mereka mengejar makna dalam deretan huruf dan memburu hakikat lewat diskusi tanpa akhir. Tapi Syekh Siti Jenar menempuh jalan sebaliknya. Ia mengajarkan bahwa kebenaran sejati justru tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diserap, hanya bisa diselami melalui pengalaman spiritual yang personal dan sunyi. Sebab Tuhan bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dihadiri. Maka dalam pengajaran terakhirnya kepada murid-murid yang telah menempuh perjalanan panjang, ia hanya memandang mereka dalam hening, dan setiap murid merasa seolah sedang dibuka lapisan hatinya satu persatu. Tidak ada suara, tapi setiap murid mendengar. Tidak ada isyarat, tapi setiap jiwa paham. Dalam puncak pengajaran tersebut, Syekh Siti Jenar tidak menawarkan mukjizat, tidak menunjukkan karomah, tidak pula memamerkan kemampuan spiritual. Ia hanya memperlihatkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada apapun di dunia. Ia telah bebas, tidak ditentukan oleh pujian ataupun caci maki, tidak terguncang oleh ketidakpastian hidup atau ancaman kematian. Bahkan ketika takdir membawanya pada akhir yang tragis, dieksekusi karena dianggap menyimpang, ia tidak menolak, tidak menghindar, tidak meminta pembelaan. Sebab ia tahu tubuhnya boleh dihancurkan, tetapi kesadarannya telah menyatu dengan yang abadi. Dalam kematiannya, justru ia menunjukkan puncak ajarannya, bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa yang menyatu tidak pernah bisa dipisahkan oleh pedang ataupun celaan. Rahasia yang tidak bisa diucapkan itu, kini menjadi warisan bagi siapapun yang bersedia membuka dirinya. Bukan warisan berupa kitab atau mantra, tapi warisan kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa sejak awal Tuhan telah menyertai setiap napas, bahkan sebelum kita menyadarinya. Dan jika kita benar-benar menghayati kehadiran itu, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kita akan berjalan dalam keheningan, tapi langkah kita menjadi cahaya bagi yang mencari. Kita akan berbicara sedikit, tapi hati kita memancarkan damai yang lebih dalam dari 1000 kata. Kita menjadi perantara rahmat, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita telah membiarkan Tuhan yang bekerja lewat kekurangan kita. Inilah rahasia yang kini terungkap, bahwa ajaran Syekh Siti Jenar bukan ajaran untuk disembah, tetapi untuk dihayati. Ia tidak meminta pengikut, ia hanya menanam benih kesadaran dalam jiwa-jiwa yang siap bertumbuh. Ia tidak membangun madrasah, tetapi ia menyulut api kecil di hati para pencari, agar mereka menemukan cahaya dari dalam. Kini api itu tidak lagi terletak pada satu sosok, tapi hidup dalam setiap insan yang merindukan kehadirannya tanpa syarat. Maka jika engkau mendengar suara lembut dalam hatimu yang mengajakmu pulang ke hakikat, jangan abaikan. Mungkin itu bisikan dari warisan yang tak tertulis yang telah Syekh Siti Jenar tanamkan, menunggu untuk tumbuh menjadi cahaya yang memandumu kembali ke asalmu yang sejati. Dan begitulah, kita telah menapaki jejak-jejak sunyi yang dahulu pernah dilalui Syekh Siti Jenar. Jejak yang tidak selalu dimengerti oleh dunia, namun justru membuka tabir bagi mereka yang hatinya telah berserah. Ia bukan datang untuk menciptakan keributan, tetapi mengajak jiwa-jiwa untuk kembali ke fitrah terdalamnya, yakni menjadi tiada, agar yang ada menjadi nyata. Jika ada yang terasa menggugah di hatimu hari ini, jangan terburu-buru menilainya.
Biarkan ia mengendap, mengalir, dan berbisik lembut di kedalaman dirimu. Karena terkadang satu kata bisa menjadi pintu, dan satu kesadaran bisa menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah bersedia menyimak dengan hati yang terbuka. Silakan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh untukmu, atau bagaimana engkau memaknai ajaran sunyi ini. Dan jika engkau merasa bahwa video ini membawa manfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai selalu menyertaimu di dunia dan di sisinya.